Usaha untuk mengebiri kekuatan KPK dilakukan tanpa malu dan serba tergesa-gesa. Para calon pimpinan KPK diatur begitu rupa, 3 undang-undang terkait pun dikebut bersamaan. Revisi Undang-Undang KPK, KUHP, dan pemasyarakatan membuat korupsi seolah jadi kejahatan yang ringan. Jika anti korupsi adalah roh reformasi, inikah tanda kita kembali ke zaman gelap lagi? Namun pondasi ekonomi yang rapuh karena dibangun dengan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme membuat pertumbuhan Pinocchio itu selalu identik dengan sosok pembohong, gitu loh. Ini kan Oke, artinya memang sudah ada masalah di sistem. Tindakan apa yang akan kawan-kawan lakukan? Ini tidak ada peraturannya. Pada tahun 1995 saya sudah mulai melukis dengan tema-tema yang mengkritisi tentang kondisi sosial politik di Indonesia. Jadi perkembangan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya, rakyatnya, bahkan kemudian keadilan, kesejahteraan, itu semuanya kan dirasakan secara langsung oleh masyarakat, dan banyak sekali masyarakat yang mempunyai pandangan, pendapat dan sebagainya, dan itu bagi saya menjadi sangat inspiratif. Seorang pejabat, seorang penguasa yang kemudian tidak mensejahterakan rakyatnya, ya, dengan kebijakannya, dengan keadilannya, itu kan dalam agama kan diharamkan. Agama apa saja? Ya. Nah, kebetulan saya agama Islam. Nah, di dalam agama Islam ada satu dari sekian banyak yang diharamkan, dan bagi saya sangat inspiratif sebagai bahasa rupa. Maka kemudian saya membuat satu karya seni gabungan antara sosok tubuh manusia dan kepala binatang. Nah, kemudian binatang yang saya pilih adalah babi, karena babi itu kalau dalam konteks keislaman itu kan diharamkan. Maka tadi saya mengatakan bahwa ada banyak hal yang diharamkan di dalam agama, salah satunya ya babi itu. Nah, kalau kemudian ada manusia berkepala babi, itu kan haram gitu. Nah, sehingga apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia cetuskan, apa yang dia putuskan, itu kan pasti akan haram, karena wajahnya sudah, tubuhnya sudah seperti itu. Satu enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Enteng enggak ya? Enteng. Wah. Kamu pegangin ini. Ini ketoknya sepele tapi muter masalahnya. Gulung atas itu lah aku. Ayo sipasmu gulung atas. Oke. Well ini. Ditutup nih, pas ke. Nggak apa-apa wis, sesuk kan diowamen lho. Posisi di mana dia? Harus center dong. Antara tengahnya itu. Nah, sesuk ditutup nih. Ini panik, sayangnya panik. Apa lagi kan? Bermainnya. Karya seni itu kan
harus kontekstual. Artinya harus mampu membaca kondisi situasi zamannya. Nah, kalau karya seni itu tidak kontekstual, tidak mampu membaca kondisi situasi zamannya, maka karya seni itu menjadi tidak memberikan makna apa-apa bagi masyarakat. Dan bagi saya, menjadi seorang seniman, menjadi seorang perupa, seni visual, ya, itu harus pandai membaca, harus mampu membaca, dan juga harus peduli pada lingkungan masyarakatnya, baik yang ditumbuhkan oleh persoalan-persoalan alami, ya, tapi juga yang ditimbulkan oleh persoalan-persoalan yang sifatnya sosial politik, ekonomi. Nah, bagi saya seni itu harus pandai membaca, harus mampu membaca. Saya sudah belasan tahun lah di media, di dunia media. Ya, selama itulah saya menggambar di situ. Terus memang sebagian besar sifatnya kritik sih gambarnya. Dan yang menarik sih dari dunia media itu adalah saya selalu menemukan hal baru gitu. Itu yang saya suka. Jadi setiap cerita itu ada sesuatu yang baru, ada sebuah tantangan yang baru gitu buat saya. Untuk sebuah ide sih saya selalu mendorong untuk yang paling liar sekalipun lah gitu. Jadi yang paling gila lah kalau bisa gitu kan. Sebenarnya sangat leluasa sih. Jadi kita hanya mempelajari briefnya aja gitu. Jadi angle opininya seperti apa gitu. Nanti dari situ saya membuat interpretasi sendiri secara visual. Setiap minggu selalu nulis laporan, ada 4 laporan panjang kan. Nah, salah satunya tuh jadi cover story. Nah, itu tuh aspeknya banyak, aktualitas, magnitude, segala macam. Pertimbangan-pertimbangan itulah. Jadi ketika mereka sudah go dengan salah satu headline itu, nah itu tuh semuanya sudah lengkap sebenarnya, bahannya paling kuat kayak gitu. Jadi wawancaranya ada, konfirmasi segala macam, terus temuan-temuannya semuanya lengkap. Jadi memang biasanya akan sulit dibantah. Kita lihat apakah ini karya jurnalistik atau propaganda. Propaganda, kenapa Anda katakan propaganda? Karena ini tidak punya kaidah jurnalistiknya. Di mana kaidah jurnalistiknya? Yang menyebutkan gitu. Kalau ini seperti ini, kenapa bukan DPR aja yang diserang? Kok semua persoalan ini ke presiden? Oke. Di Tempo kulturnya itu kita mindsetnya itu tidak harus terbuka gitu. Jadi ketika kita menjadi fanatis itu akan sulit sekali, nggak akan sesuai dengan kultur Tempo gitu loh. Karena ya yang ada kita dongkol terus gitu kan, karena ketika kita fanatis terhadap seseorang, dan ketika seseorang itu membuat blunder gitu, dan kita akan kesulitan untuk menulis itu gitu, dan itu akan sangat menghalangi gitu. Jadi buat saya di Tempo belajar untuk melepaskan fanatisme, sebenarnya seperti itu. Anti tank itu sebenarnya makanya di web atau di mana di sosmednya itu
kemudian ada embel-embel project gitu, tank project. Terus bagiku sebenarnya itu ya cuma proyek yang bisa jadi akan berhenti sewaktu-waktu gitu. Itu cuma proyek harian yang aku pikir perlu untuk kulakukan agar nggak terjebak di rutinitas yang lain. Bagiku harusnya semua orang bisa ngomong, walaupun bukan itu tujuannya. Ngomong itu kan bukan tujuan, itu kan proses. Nah, bagi proses itu harus terus berlanjut, nggak sekedar ngomong. Nah, itu makanya aku pikir kenapa anti tank perlu muncul di jalan, di ruang publik, karena memang tujuannya memang untuk berkomunikasi dengan orang banyak, dengan orang yang aku nggak kenal, aku yang mungkin nggak terpikirkan sebelumnya siapa mereka. Sebenarnya ada ya bukan banyak, tapi ada beberapa orang yang bilang langsung gitu ke aku suka karyamu yang ini, aku suka karyamu yang ini. Cuma saya itu nggak terlalu peduli dengan omongan-omongan itu kalau itu berasal dari teman sendiri, pertama dari seniman. Kedua itu saya nggak terlalu peduli omongan mereka. Saya justru lebih tertarik mendengar ungkapan orang dari orang-orang yang di luar lingkaran saya, orang umum. Misalnya ada anak SMP, waktu saya ngeprint poster, karena emang ada rencana malam nanti akan masang poster, ngeprint poster di tempat fotokopi langganan gitu. Saya lihat ada anak SMP itu di pojokan, jadi ngeliatin terus kan, mungkin dia apa gitu kan, saya sesuaikan. Terus saya ngeprint poster, mau cabut, dia kejar ke parkiran. Dia bilang, Mas anti tank ya? Kenapa? Nah, dia kenalin namanya. Saya itu Mas, saya temannya si, aku lupa namanya, yang ada kasus anak SMP mana aku lupa di Jogja. Waktu itu presidennya masih SBY. SBY berkunjung ke Jogja lewat jalan protokol. Anak-anak ini kan diarahkan oleh sekolah, oleh gurunya untuk menyambut presiden bawa bendera merah putih di jalan gitu kan. Nah, saya itu temannya si Anu itu yang kasus yang bawa poster nolak lupa itu. Jadi waktu SBY lewat, ada 2 atau 3 orang temannya ini ngeluarin poster dari tasnya, bawa poster nolak lupa print A4 itu. Ketahuan sama tentara, diusir, diamankan, diperiksa sama kelas sama gurunya. Nah, itu ditulis di koran, itu Tribun, dan ada fotonya, tentara bawa poster itu, ada anak sekolah. Nah, terus aku bilang, emang kamu tahu Munir? Ya tahu Mas, gak tahu dari mana? Ya dari tulisanmu di blog itu. Kamu baca? Ya baca, apa susahnya? Aku langsung sejak itu ada peralihan pikiran, kayaknya aku harus hati-hati menuliskan atau melakukan apapun, entah itu di jalan, entah itu di blog, entah itu di sosial media. Pengalaman ketemu sama orang-orang yang gak terduga itu akhirnya menuntunku ke jalan lain. Kamu harus kesini, kamu harus terus melakukan ini. Jangan berhenti sekarang, oke besok berhenti, tapi kayaknya hari ini jangan dulu. Kalian yang para so tahu ya. Jajan-jajan lah, dari di sini ada yang jual minuman keras, nggak gitu juga. Nggak keras. Oh, sibuk lagi sibuk. Jadi band-band yang mau itu kemudian menempatkan saya pada titik untuk mempertanyakan ulang, ada gunanya nggak sih apa yang dilakukan atau kerja-kerja kesenian itu, ada gunanya nggak sih? Karena ternyata ya kejahatan negara itu masih
berlangsung, bahkan lebih terang-terangan sekarang. Saya banyak banget misalnya nemui statement dari seniman atau musisi atau orang-orang yang sengaja mengambil jarak dengan kerja-kerja di lapangan. Biasanya statementnya berupa berlindung di balik senian. Misalnya mereka akan bilang, ya bagaimana, saya kan seniman. Saya seniman, ya kerja saya membuat karya seni. Saya bukan orang yang mungkin bisa kerja di lapangan. Beda dengan teman-teman misalnya yang ada di demo di jalan atau ada di akar rumput. Saya mengambil jalan yang berbeda karena saya sebagai seniman. Nah, saya curiga jangan-jangan justru perspektif yang seperti itu, statement yang seperti itu, pikiran yang seperti itu, atau posisi yang seperti itu bukan yang memecahkan masalah, problem harian, problem politik, problem kejahatan struktural yang dilakukan oleh negara. Jangan-jangan itu bukan memecahkan itu. Jangan-jangan itu justru menjadi instrumen pendukung bagi aktor kekerasan itu untuk terus melakukannya. Konstitusi kita sudah jelas. Pasal 33 juga telah mengatur dengan gamblang bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pidato presiden retak tertusuk-tusuk dusta, teriak tertambat sunyi, hati mengarung urat sengsara. Menurutnya sekarang seniman itu apa? Seniman. Apa? Pertanyaan bagus. Karena aku nggak pernah memikirkannya betul-betul seniman itu apa. Bagiku seniman dia itu punya keistimewaan, privilege untuk bisa hidup dengan menjalani kehidupan orang lain, seperti drama, seperti aktor. Mereka bisa bertingkah menjalani hidup orang lain. Seniman. Seniman itu manusia-manusia pilihan Tuhan sih sebenarnya buat saya. Karena kalau berdasarkan sejarah itu seniman itu memang berbeda dari orang pada umumnya ya. Gitu ya. Mereka punya suatu pengetahuan, keyakinan dan apa yang lebih dari manusia pada umumnya gitu. Mereka bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Nah, itu kehebatan seniman. Jadi saya cukup kagum lah. Seniman itu adalah manusia yang kreatif, yang bekerja untuk kesenian. Ada lagi? Tidak ada lagi.
kritik itu kan harus terus dilakukan karena kritik itu bagian dari evaluasi yang pertama. Terus yang kedua, itu kewajiban sekaligus hak bagi warga negara kalau kita masih mengakui negara. Kalau kita nggak mengakui negara, sialnya para elit ini kan mengontrol semuanya. Mereka punya sumber daya semuanya. Jadi ya lucu, konyol kalau kita nggak mengawasi mereka dengan cara kritik. Alasan karena harus disampaikan. Menurut saya temuan-temuan mereka layak untuk dipublikasikan, dan saya merasa semua orang perlu tahu. Kritik yang baik itu adalah kritik yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dalam berbagai aspek. Pidato